Silakan para sahabat-sahabat di Facebook, bila ada pertanyaan silakan. Saya tunggu 10 menit bila ada pertanyaan, sambil nyantai menikmati wedang pagi dan rokok. Silakan para sahabatku, Dimasku yang imut ada hadir. Jadi alam semesta ini ada karena adanya badan-badan ini. Dan karena kenapa badan-badan ini yang dibuat alat untuk menyaksikan segala sesuatu apa yang kita lihat. Karena badan ini pun tercipta dari uripi Allah, dari nurullah, dari cahaya Allah. Dengan cahaya Allah inilah wadah-wadah badan ini bisa memancarkan segala sesuatu, segala isi alam semesta ini. Karena ada pancaran, karena ada nurnya uripe Allah. Alhamdulillah Dimas, alhamdulillah Allah kulli halim wa fi kulli halim. Ini baru namanya kajian dan bukan angan-angan yang katanya begini dan begitu. Terima kasih atas pengajiannya bagi ini Kang. Alhamdulillah. Terima kasih kembali karena ini semua bukan ilmunya manusia, ini ilmunya uripe Allah, bukan ilmunya Halim. Ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Ini dipersembahkan oleh Allah kepada manusia. Bagaimana mungkin manusia bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin manusia bisa mempersembahkan amal-amalnya kepada Allah? Sementara manusia tak bisa apa-apa tanpa Allah. Sadari itu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sebenarnya yang mempersembahkan itu ya uripe Allah, mempersembahkan untuk seluruh ciptaannya agar digelar semua ciptaannya. Bukan manusianya yang mempersembahkan diri kepada Allah, bukan manusianya yang mengabdi kepada Allah. Bila tak ada uripe Allah, ya ndak bisa apa-apa. Endingnya apa? Ya enjoy wae dengan peran-perannya Allah yang diperankan kepada masing-masing diri kita semua. Itulah kebebasan, itulah kejaisan Allah. Silakan para sahabat-sahabatku. Selamat Syarif. Ustadz mohon sedikit pencerahan. Bila buta di dunia maka butalah di akhirat. Amin. Alhamdulillah. Ayatnya, man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju pulang kepada Tuhannya. Maknanya begini, apa yang dimaksud buta di dunia? Buta di dunia itu adalah ketika hawa nafsu berperan menjadi sang pencipta daripada yang dicipta. Ketika diri manusia merasa dirinya yang paling wujud dari wujud Tuhannya di hatinya. Ketika manusia merasa dirinya yang paling hidup dari hidup Tuhannya. Ketika manusia di dalam hatinya merasa berkuasa daripada kuasa Tuhannya. Itulah manusia yang buta mata hatinya.
Sholatnya buta, mau dibawa kemana tidak tahu arahnya. Ibadah-ibadahnya buta, tak mau dipersembahkan kemana. Wong hatinya buta. Akhirnya sia-sialah amalnya. Dan akhirnya semua amaliannya, semua sholatnya menjadi api jahanam baginya. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya badannya sholat, tapi hatinya nyembah iblis dan setan. Itulah manusia yang buta di dunia. Lalu bagaimana maksud manusia yang buta di akhiratnya? Buta kemana kembalinya amal-amal ini? Buta kepada rojiun, hatinya kepada Tuhannya. Jadi bila manusia itu sudah berbaiat, bila manusia itu sudah rela, ridho mengembalikan hidup dan badannya, mati sebelum mati, maka terbukalah mata hatinya di dunia dan terbukalah mata hatinya di akhirat. Apa maknanya? Jadi semua amalia badannya di dunia sudah tak diaku-akuinya di dalam hatinya sebagai kekuasaan dan amal manusianya. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah, aku yang memanah. Jadi Muhammad diutus apa? Muhammad diutus berperan apa? Muhammad diutus enjoy wae. Biar semuanya Allah yang atur, biar semuanya Allah yang menggerakkan. Itulah selamatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga hati Muhammad tidak tergores lagi, hati Muhammad tidak terbakar lagi oleh pengakuan-pengakuan dirinya di hatinya. Kira-kira jawabannya bisa memuaskan hati para sahabat-sahabat? Silahkan bila ada yang bertanya lagi, kami tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pengajian tiap pagi ini diistiqomahkan, dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Abdul Halim ini tak kuasa merencanakan. Karena kehidupan bukan milik Abdul Halim. Karena badan pun juga bukan milik Abdul Halim. Bagaimana mungkin kami bisa merencanakan itu semua kecuali dengan rencana Allah. Biarlah Allah yang mengatur Abdul Halimnya, dan biarlah Allah yang mengatur kita semua. Pasrahkan hatimu total jenderal kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, maka kau akan mendapatkan kebahagiaan menjadi Habibullah. Silakan, ada yang bertanya lagi? Sambil menghabiskan sebatang rokok ini. Ini bila dikiaskan, bila dijabarkan, bila diluaskan. Wahai hambaku, bukan kau yang bisa duduk itu. Akulah yang mendudukkanmu. Karena hidup dan badan ini milikku. Sebenarnya yang bisa duduk itu siapa? Kamu atau aku. Tapi kebanyakan manusia menjadi rasulnya setan, menjadi utusannya setan. Diaku-akuilah bahwa duduk ini duduknya kekuasaan manusianya. Allah dianggap tidak bisa apa-apa. Lalu bagaimana mungkin kita mengharap-harap ketemu Allah? Lalu mana mungkin kita berharap-harap nyembah Allah? Sementara yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Jauh panggang dari api. Jauh tujuan dari apa yang ditujunya. Tidak tahu mana tujuannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan kita semua para jamaah urip Allah diberikan faham oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya manusia tak punya faham apa-apa, semuanya faham hanyalah la ilaha illallah. Itulah agama, puncak-puncaknya segala agama. Bila dirimu sudah tiada di hatimu, yang ada hanyalah penciptamu, itulah puncak-puncaknya. Inna dina indallahil Islam. Jadi agama itu ketika kembalinya dirimu kepada kehadirat Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yakni kembalinya dari uripe manungso kepada uripe Allah. Itulah agama seluruh manusia, dari awal diciptakan dan akhir dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan para sahabat-sahabatku yang mau bertanya, silakan. Ada waktu sambil menghabiskan sebatang rokok ini waktunya. Salam untuk para sahabat-sahabatku yang aktif mendengar langsung acara di pagi ini. Ini ada 11 orang yang melihat ini. Semoga yang melihat ini mendapatkan syafaat Allah. Karena sesungguhnya manusia tidak bisa mensyafaati manusia lain. Mensyafaati dirinya saja tidak bisa, apalagi mensyafaati orang lain. Manusia menghidupi dirinya saja tidak mampu, apalagi menghidupi orang lain. Syafaat hanyalah milik uripe Allah. Bila Anda sudah kembali kepada uripe Allah, itulah yang disebut syafaat. Kenapa? Karena hatimu sama persis dengan hati imannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak bisa apa-apa. Silakan yang mau bertanya. Kami tunggu dengan habisnya sebatang rokok ini. Oh ya, mohon yang mendengarkan aktif ini, mohon perkenalkan diri Anda, asal Anda, tinggal di mana bila berkenan. Saya pribadi asal kelahiran kota Pasuruan, Jawa Timur, dekat dengan Mbah Hamid, Pasuruan. Dan sekarang dihijrahkan oleh Allah mengemban amanah-amanah ini di Medan, dihijrahkan ke Medan. Jadi meskipun kami di Medan, kami ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Di mana-mana dan di segala penjuru dunia bisa menyaksikan walaupun lewat Facebook atau lewat YouTube. Jadi tak terhalang-halangi meskipun tak jumpa, tak pernah jumpa, akan tetapi Allah lah yang menjumpakan kita semua. Bila masih ada hidup, maka bertemulah dengan hidup. Tanpa hidup, kita takkan pernah tahu bahwa kita ini hidup. Silakan. Kaltim Salman Ajit dari Kalimantan, terima kasih hadirnya dan pemberitahuannya. Yang lain mana? Siapa tahu suatu saat kita dipertemukan tatap mata, dipertemukan secara zahir suatu saat nanti. Ditakdirkan oleh Allah kita semua bertemu sebelum ajal tiba. Wasis Faiz Muhammad Nur, Faiz asal Jawa Tengah, tinggal di Jakarta, Kang Mas. Mohon selalu bimbingan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syariatnya yang berpengajian, saya syariatnya. Akan tetapi hakikatnya ya semua pagelaran uripe Allah yang berkata
dan yang mendengar sama-sama sifatnya Allah. Bila tak ada uripe Allah, semua keadaan ini takkan pernah ada. Jadi cara bersyukurnya adalah jangan bersyukur kepada makhluknya, bersyukurlah kepada hidup yang memerankan makhluknya, yakni bersyukurlah pada dirimu sendiri. Bersyukurlah kepada uripe Allah. Jadi persembahkanlah uripmu kembali kepada uripe Allah. Itulah asyakur. Itulah yang dimaksud bersyukur. Ya, Dimas dan Yolanda Bogor, alhamdulillah Bu Yolan, terima kasih dari Bogor. Selamat Syarif, Malaka, Malaysia, terima kasih hadirnya, alhamdulillah. Yang Thailand, Abu Dhabi, Brunei ada yang menyimak ini. Filipina ada, Alaska. Para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebatang rokok sudah habis. Itu tandanya berarti sesi di pagi hari ini pun juga akan kita akhiri. Alhamdulillah Wiradianto dari Medan hadir, alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dari Singapura, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.